percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian JEPSI TV Jemaat Ephratawosi Klasis Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 13 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami punya kerinduan Tuhan, memberkati setiap orang yang selalu taat dan setia untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini Bapa. Biarlah firman ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan Injil Lukas pasal 13 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama hari ini. Alangkah berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan kita masih mempunyai waktu untuk mendengar suara Tuhan, yaitu lewat kebenaran firman-Nya. Terpujilah Kristus Yesus yang punya firman. Amin. Dari seluruh pembacaan firman Tuhan, tema yang diberikan untuk kita bersama renungkan di hari ini, yaitu kesembuhan yang memuliakan Allah. Kesembuhan yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit? Pasti kita semua mengalami yang namanya sakit. Dan kita tahu, sakit itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Sakit membuat kita lemah, sakit membuat kita susah, sakit membuat kita tidak bisa beraktivitas. Bahkan lebih parah lagi, sakit membuat kita tidak bisa berkomunikasi, mendengar suara Tuhan, yaitu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita lemah, kita tidak kuat, kita susah, kita tidak berdaya. Dan kita tahu bahwa kesakitan ini adalah perbuatan daripada si iblis. Tetapi ingat, sehebat-hebatnya iblis, tetapi lebih berkuasa kuasa Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemahakuasaan. Kita lihat firman Tuhan dari Injil Lukas 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sini menceritakan bahwa ketika Yesus melihat seorang perempuan yang dirasuk roh jahat selama 18 tahun. Sehingga badannya bungkuk. Yesus memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sungguh luar biasa. Satu sapaan yang penuh dengan kemahakuasaan. Satu sapaan yang mengandung makna, yaitu penuh dengan kasih. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Dan Yesus meletakkan tangannya di atas punggung ibu tersebut, maka dia tidak bungkuk lagi. Maka mujizat kesembuhan itu terjadi secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan ibu yang sudah 18 tahun ini sakit? Karena Yesus melihat di dalam hati ibu ini ada mempunyai ketulusan, yaitu imannya kepada Yesus. Dia sabar, dia setia, dia taat. Dia punya keyakinan yang luar biasa bahwa dia akan memperoleh kesembuhan. Dan akhirnya kesembuhan itu dia dapatkan. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, dengan seluruh kehidupan dia memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Dia menjadi saksi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, bukan roh jahat. Demikianlah kita dipercayakan Tuhan. Tuhan mau berkehendaki kepada kita bahwa tubuh kita yang adalah Ka'bah ini, ada mezbah ini, kita pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita pakai tubuh ini dengan baik. Ketika tubuh kita ini kita pakai dengan baik, sekalipun kita dalam persoalan, dalam pergumulan, entah itu pergumulan sakit, kita bergumul tentang kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita membiarkan tubuh kita yang adalah Ka'bah ini dirasuk, kita biarkan melakukan hal-hal yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan, maka dengan mudah si iblis itu akan mengasuki kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan hidup di dalam penderitaan. Untuk itu, Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara yang diberkati, kita terus mempergunakan tubuh kita adalah Ka'bah yang suci kudus ini untuk tetap setia mendengar akan suara Tuhan. Suara Tuhan yang bagaimana Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan? Yaitu kita taat, kita setia untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu setiap saat. Kalaupun saat ini Bapak, Ibu, Saudara kita dalam pergumulan, apapun pergumulan kita, sabar dengan iman yang sungguh. Tuhan mau kita lihat contoh daripada perempuan tadi. 18 tahun bukan hal yang gampang untuk dia. Tetapi karena iman, kesabarannya, pengharapannya, ketaatannya, akhirnya dia memperoleh kesembuhan secara total. Ketika kita dalam pergumulan, dengan sabar, dengan iman yang sungguh, pasti kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, "Hai anakku, hai Bapak, Ibu, saudara-saudari, segala pergumulanmu, segala air matamu sudah diangkat. Untuk itu, tetaplah taat dan setia. Pergunakanlah tubuh ini sebagai Ka'bah yang diberkati oleh Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Untuk itu, janganlah hidup di dalam keinginan daging, tetapi hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita sudah dipulihkan dalam pergumulan hidup kita pakai tubuh kita ini yang adalah Ka'bah ini untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan terlalu baik bagi kami Bapa. Terbukti nyata kebaikan-Mu, Engkau selalu menjaga, memelihara kami sampai ada saat ini Bapa. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Firman-Mu yang hamba sampaikan, hamba mengaku sungguh hamba penuh dengan keterbatasan. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kemahakuasaan-Mu, Engkau memberkati firman-Mu bagi setiap orang yang mendengar firman ini Bapa. Ketika mereka dalam pergumulan hidup mereka,
Mereka mendengar firman ini, firman menjadi kekuatan pengharapan bagi mereka. Dan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan akan seluruh kehidupan umat-Mu, orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit. Mereka dalam pergumulan hidup mereka, entah itu sakit karena COVID-19 atau mereka sakit oleh karena penyakit lain. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang punya kuasa lebih besar daripada sakit penyakit yang dialami dan diderita oleh anak-anak-Mu. Jamahan-Mu Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, lalu mereka mau memuji Engkau dengan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mantri, dokter, suster yang menangani, Tuhan terus memberkati mereka, berikan hikmat, roh kesabaran, roh sukacita untuk melayani setiap orang Tuhan. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa bagi hamba-hamba Tuhan di dalam kota kami, kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang selalu setia untuk berdoa, bergumul bagi pemulihan kota ini. Bapa berkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, hikmat yang berasal daripada Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu mendengar akan seruan doa mereka, agar kota kami dipulihkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, menyerahkan akan pemerintah, bangsa dan negara kami. Pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Tuhan memberkati mereka. Berkati dengan setiap program yang sudah mereka jalankan maupun program yang mereka belum jalankan. Biarlah ada kedamaian, ketentraman di kota kami, di negara kami. Teristimewa di kota kami tercinta, kota Manokwari. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, menyerahkan akan setiap hamba-hamba-Mu yang selalu taat dan setia untuk melayani pelayanan-Mu. Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Bapa kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan akan tim multimedia, alat-alat yang dipakai untuk perekaman ini Tuhan. Biarlah lewat perekaman ini, biarlah alat-alat yang dipakai ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus. Masih banyak hal yang kami mau minta dan kami pohonkan di hadapan kekudusan. Tetapi sebelum satu demi satu kata kami tuturkan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui apa yang akan kami minta Bapa. Inilah kami Tuhan, dengarlah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita di hari ini. Sekali lagi, pergunakanlah tubuh ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.